Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Fahri Hamzah membuat heboh dengan pernyataannya di media sosial. Fahri mengungkapkan bakal ada yang menjadi tersangka usai Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Ada capres yang jadi tersangka. Ini benar-benar sangat-sangat ngeri rekan-rekan. Terutama kalau kita berbicara kembali soal statement Bung Fahri Hamzah. Soal ex-capres yang bisa jadi tersangka. Kita akan semakin tercengang kalau kita melihat skandal Anies dan juga terseretnya Ganjar dalam pusaran skandal IKTP dan juga laporan gratifikasi KPK. Ini seolah-olah memberikan fakta keterkaitan yang sangat-sangat mencengangkan rekan-rekan. Dan kalau dilihat dari sudut pandang tindakan soal korupsi dan lain semacamnya, tentu saja rekan-rekan, ketika ada oknum yang nakal, ketika ada oknum-oknum yang terciduk merugikan negara dan lain semacamnya, tentu saja harus ditindak dengan tegas. Korupsi EKTP kembali menghangat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buronan kelas kakap yang selama ini bersembunyi di Singapura. Masyarakat pun bertanya-tanya, akankah ini membuka jalan bagi pengungkapan skandal yang lebih besar? Atau justru akan berakhir seperti kasus-kasus besar lainnya, banyak drama sedikit hasil? Sejak 2019, nama Paulus Thanos menghilang dari radar. Tapi seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Paulus, Direktur PT Sandipala Arta Putra, akhirnya diciduk di Singapura. Ia bukan pemain kecil. Dalam proyek EKTP, ia diduga mengantongi 5 miliar rupiah dari skema suap dengan pembagian hasil 5%. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya gertakan atau awal dari gebrakan besar? KPK sudah sering menggembar-gemborkan penangkapan buronan, tapi seringkali kasusnya menguap tanpa ada tersangka baru dari kalangan elit. Jangan-jangan ini cuma cara untuk menaikkan kepercayaan publik yang belakangan terus menurun? Setiap kali kasus korupsi besar mencuat, ada satu nama yang sering dikaitkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kebetulan atau memang pola? Mari kita ingat kembali persidangan Setia Novanto, tokoh utama dalam kasus EKTP yang kini mendekam di balik jeruji. Dalam persidangan itu sederet nama besar dari PDIP disebut menerima aliran dana, termasuk Ganjar Pranowo, 500 juta rupiah Puan Maharani, 500 ribu dolar. Amerika Pramono Anung, 500 ribu dolar Amerika. Ketika nama-nama ini disebut, yang terjadi justru sebaliknya. Sepi, senyap, dan tak ada tindak lanjut. Apakah mereka benar-benar bersih? Atau ada tangan-tangan kuat yang melindungi? Publik semakin sulit percaya karena kasus serupa sering berakhir dengan skenario klasik. 1-2 orang jadi kambing hitam, sementara yang lain tetap bebas dan bahkan naik pangkat. Proyek IKTP sebenarnya punya tujuan baik, sistem administrasi kependudukan yang modern. Tapi seperti biasa, niat baik tak sejalan dengan praktik di lapangan. Tahun 2009, anggaran 5,9 triliun digelontorkan untuk proyek ini. Tapi dalam hitungan tahun, tercium penggelembungan dana hingga 1 triliun rupiah. Sejak KPK mulai menyelidiki pada 2014, tercatat ada 39 nama yang menikmati uang haram dari proyek ini. Beberapa di antaranya, Yasona Laoli, 1,125 juta dolar Amerika Serikat Mirwan Amir, 16 miliar rupiah Tamsil Lindrung, 700 ribu dolar Amerika Serikat Melkias Markus Mekeng, 1,4 juta dolar Amerika Serikat. Nama-nama ini bukan sembarangan. Mereka adalah tokoh politik berpengaruh yang masih eksis hingga sekarang. Siapa yang akan jatuh? Dengan tertangkapnya Paulus Thanos, pertanyaannya sekarang, akankah kasus ini membuka kotak Pandora baru? Atau justru hanya formalitas belaka? Faktanya, hingga hari ini belum ada elit politik besar yang benar-benar terseret dalam kasus ini. Jika PDIP merasa ketar-ketir, itu berarti ada sesuatu yang memang perlu dikhawatirkan. Tapi jika mereka tetap tenang, maka skenario lama akan terulang. Kasus dibuka, publik heboh, lalu semuanya menghilang seiring waktu. Publik tentu berharap KPK masih punya taring. Tapi apakah harapan itu masih realistis? Kita lihat saja. Penangkapan Paulus Thanos di Singapura seharusnya menjadi awal dari babak baru kasus EKTP. Logikanya, satu buronan yang tertangkap berarti ada potensi informasi segar yang bisa membuka jalur ke tersangka lain. Tapi, apakah ini akan benar-benar terjadi? Faktanya, Indonesia sudah kenyang dengan drama politik seperti ini.
Buronan ditangkap, media heboh, KPK janji akan mengusut lebih dalam, tapi akhirnya hanya ikan kecil yang dikorbankan. Ingat kasus Century, Jiwasraya, Asabri? Semuanya berakhir dengan pola yang sama. Hukuman ringan untuk segelintir orang, sementara aktor intelektualnya entah kemana. Masyarakat tentu ingin melihat perubahan. Kali ini ada harapan baru. Apakah KPK berani menyeret nama-nama besar dari PDIP dan partai lain yang diduga menerima aliran dana EKTP? Sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019, kepercayaan publik terhadap lembaga ini menurun drastis. Banyak yang menilai KPK sekarang lebih jinak dibanding dulu. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini lebih sering terlihat berkonflik internal ketimbang mengusut koruptor kelas kakap. Pertanyaannya, apakah KPK berani menindaklanjuti penangkapan Paulus Thanos dengan membuka kembali penyelidikan terhadap politisi yang pernah disebut di persidangan? Apakah mereka siap memanggil kembali Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono Anung untuk diperiksa lebih lanjut? Jika memang KPK masih punya keberanian, inilah waktunya untuk membuktikan bahwa mereka masih independen. Jika tidak, maka rakyat sudah tahu jawabannya. Kasus ini akan berakhir seperti yang lain. Jadi alat tawar-menawar politik, bukan untuk menegakkan keadilan. Selama ini PDIP dikenal punya strategi yang kuat dalam menghadapi isu-isu sensitif. Jika ada tuduhan terhadap kadernya, ada dua kemungkinan reaksi yang biasa mereka lakukan. Menyerang balik dengan menyebut kasus ini bermuatan politis dan hanya upaya untuk menjatuhkan partai penguasa. Diam 1000 bahasa sambil menunggu isu mereda, berharap media dan masyarakat cepat melupakan. Dalam kasus EKTP, PDIP tampaknya memilih strategi kedua. Mereka cenderung diam meskipun nama-nama besar partai disebut dalam dakwaan dan kesaksian di persidangan. Namun, dengan penangkapan Paulus Thanos, apakah PDIP masih bisa terus bungkam? Ataukah mereka akan mengeluarkan narasi baru untuk menjauhkan diri dari skandal ini? Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia sudah terlalu sering dikecewakan oleh kasus-kasus korupsi besar yang berakhir anti klimaks. Seolah-olah skandal korupsi hanya jadi tontonan politik belaka, heboh di awal, lalu perlahan menghilang tanpa hasil yang nyata. Jika KPK benar-benar serius, mereka harus segera mengambil langkah konkret. Bukan sekadar menahan 1-2 orang, tapi membuka kembali penyelidikan terhadap seluruh nama yang pernah disebut dalam kasus ini. Apakah itu akan terjadi? Ataukah ini hanya episode baru dari sinetron politik yang sudah basi? Skenario yang paling sering terjadi dalam kasus korupsi besar adalah adanya pemutihan atau rekayasa hukum yang membuat nama-nama besar lolos dari jeratan hukum. Strateginya klasik, kasus diperlama sampai publik bosan dan melupakan. Tersangka utama dijadikan kambing hitam, sementara para aktor besar tetap bebas. Sidang penuh drama, tapi hukuman akhirnya ringan atau bahkan diubah di tingkat kasasi. Kita bisa melihat pola ini di berbagai kasus sebelumnya. Setia Novanto, sang dalang EKTP, memang dipenjara, tapi apakah seluruh aliran dana sudah diusut tuntas? Apakah uang yang digelapkan benar-benar dikembalikan ke negara? Atau hanya sebagian kecil yang dikorbankan untuk memberi ilusi penegakan hukum? Jika pola ini berulang, jangan kaget. Jika beberapa nama besar yang disebut dalam skandal EKTP justru dibersihkan, namanya melalui berbagai cara. Rekayasa kesaksian yang menyebut bahwa mereka hanya disangka menerima uang, padahal tidak ada bukti konkret. Putusan pengadilan yang melemahkan dakwaan hingga mereka lolos dari jeratan hukum. Manuver politik di mana kasus ini digunakan untuk tawar-menawar di belakang layar antara partai dan aparat penegak hukum. Apakah ini yang akan terjadi lagi? Ataukah kali ini ada gebrakan yang benar-benar membuat para koruptor kelas kakap tidak bisa lagi bersembunyi di balik sistem? Dalam setiap skandal korupsi, selalu ada 1 atau 2 orang yang dikorbankan untuk menyelamatkan sistem. Apakah Paulus Thanos hanya akan menjadi tumbal yang menutup kasus ini? Ataukah ada nama lain yang akan dikorbankan demi meredakan tekanan publik? Apakah KPK akan cukup berani untuk menyeret nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh? Jika hanya Paulus Thanos yang dipenjara sementara nama-nama besar tetap bebas, maka skenario klasik kembali terjadi. Korupsi tetap menjadi permainan elit, sementara rakyat hanya bisa menonton tanpa daya. Kasus EKTP adalah salah satu bentuk nyata bagaimana korupsi telah merugikan rakyat secara langsung. KTP elektronik yang seharusnya menjadi alat identitas utama malah menjadi proyek bancakan yang dikorupsi habis-habisan.
Akibatnya, data kependudukan kacau. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan KTP. Pemilu berisiko penuh kecurangan karena data kependudukan yang tidak akurat. Kepercayaan rakyat terhadap sistem hancur karena mereka melihat sendiri bagaimana uang negara dirampok tanpa konsekuensi serius. Kini saatnya rakyat menuntut lebih. Bukan sekadar penangkapan satu buronan, tapi pengungkapan seluruh jaringan korupsi EKTP yang sebenarnya. Jika tidak, maka ini hanyalah babak lain dari sandiwara lama. Korupsi tetap merajalela, sementara rakyat dibiarkan berharap pada keadilan yang tak pernah datang. KPK boleh bangga telah menangkap buronan EKTP, tapi apa gunanya jika kasus ini tidak transparan dan hanya berhenti di satu atau dua nama? Rakyat berhak tahu sejauh mana kasus ini diusut. Sudah terlalu sering KPK melakukan penangkapan besar, tapi kemudian kasusnya menguap begitu saja. Banyak yang ditangkap, tapi rakyat tidak pernah tahu. Bagaimana perkembangan kasusnya? Siapa saja yang akhirnya dihukum? Apakah uang rakyat yang dikorupsi benar-benar dikembalikan? Kenapa nama-nama besar yang disebut tetap bisa berkuasa? Kalau KPK memang serius ingin memberantas korupsi, maka bukan sekadar menangkap yang penting, tapi membongkar semuanya secara transparan. KPK tidak boleh menjadi alat politik yang hanya menangkap lawan, tapi melindungi kawan. Jangan sampai kasus ini hanya dijadikan bahan tawar-menawar kekuasaan. Jika benar-benar ingin membongkar kasus EKTP, semua yang terlibat harus diungkap tanpa pandang bulu. Jangan biarkan kasus ini menjadi skenario klasik. Tersangka kecil ditangkap, nama besar dibiarkan bebas. Sidang dibuat berlarut-larut sampai publik lupa. KPK hanya menangkap saat ada kepentingan politik. Rakyat sudah muak dengan permainan seperti ini. KPK harus berani membuktikan bahwa mereka masih berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan partai politik atau kepentingan elit. Kasus EKTP ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Setiap kali ada tersangka baru, rakyat berharap akan ada gebrakan besar. Tapi sampai kapan kita hanya diberi harapan kosong? Kalau KPK memang masih berfungsi sebagai lembaga independen, buktikan dengan mengungkap semua dalam kasus EKTP. Bukan cuma menangkap satu buronan, lalu diam 1000 bahasa. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton dalam sandiwara hukum yang terus berulang. Jika KPK masih punya integritas, sekaranglah saatnya membuktikan keberanian mereka. Kenapa KPK harus takut dengan PDIP? Bukankah tugas KPK adalah mewakili suara rakyat dan membongkar kejahatan korupsi tanpa pandang bulu? Kalau memang benar ada bukti yang cukup kuat, kenapa harus gentar dengan partai politik? Apalagi yang sudah jelas-jelas menyandang nama besar di politik Indonesia. Rakyat ini yang terus-terusan dirugikan. Setiap kali ada proyek besar, entah itu EKTP, bantuan sosial, atau proyek infrastruktur, yang jadi korban selalu sama, rakyat kecil. Mereka yang harus menanggung akibat dari korupsi, karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kemajuan negara justru dibagi-bagi ke kantong-kantong elit. Lalu KPK yang seharusnya jadi perisai rakyat malah tampak takut menindak mereka yang terlibat. Sudah saatnya KPK berhenti menganggap bahwa PDIP adalah orang-orang besar yang harus dilindungi. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar omongan. Jangan biarkan PDIP terus-terusan berjalan bebas, padahal ada banyak nama besar yang diduga terlibat dalam kasus ini. KPK harus ingat bahwa mereka bukan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kekuasaan partai atau golongan tertentu. Mereka harus menjaga kepentingan rakyat dan membuka mata pada kenyataan yang selama ini kita rasakan. Korupsi terus merajalela dan rakyat yang jadi korban. Kita lihat bagaimana banyaknya pejabat yang terlibat dalam korupsi, tapi tetap bisa duduk di kursi kekuasaan, seolah tidak ada yang bisa menyingkirkan mereka. KPK jangan biarkan hal itu terus berlangsung. Harus ada keberanian untuk mengungkap nama besar yang terlibat, meskipun mereka berasal dari partai politik yang sangat kuat seperti PDIP. Jangan hanya menangkap buronan satu persatu, lalu diamkan proses hukumnya. KPK harus tegas, transparan, dan tidak takut menghadapi siapapun yang terlibat. Semua harus diungkap, bukan cuma yang kecil-kecil saja. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton yang terus menunggu tanpa ada perubahan. Tunjukkan bahwa KPK benar-benar punya kekuatan untuk menegakkan hukum, tanpa takut pada siapapun. Ini saatnya untuk berdiri di sisi rakyat dan membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu. Rakyat Indonesia sudah lelah, sudah muak dengan janji-janji kosong yang hanya berputar-putar di sekitar kekuasaan. Tapi ada satu lembaga yang selalu diandalkan oleh rakyat, KPK.
Masyarakat masih punya harapan besar kepada KPK untuk menjadi pahlawan penegak hukum yang bisa menyelamatkan negara dari cengkraman korupsi. KPK adalah wajah keadilan yang masih dipercaya rakyat. Di bawah kepemimpinan Prabowo, ada angin segar yang berhembus. Orang-orang mulai yakin ini adalah waktu yang tepat bagi KPK untuk semakin berani dan tegas. Kenapa? Karena rakyat melihat bahwa Prabowo dengan segala latar belakang dan pengalamannya tidak akan mentolerir ketidakberesan. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan. Dan rakyat berharap KPK bisa memanfaatkan momen ini untuk menuntaskan kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan politisi dan pejabat yang selama ini kebal hukum. Prabowo memang sosok yang keras, tapi itu yang kita butuhkan. Dia tidak akan membiarkan sistem korupsi berlanjut, dan KPK pun harus jadi bagian dari reformasi besar itu. Rakyat ingin melihat KPK yang tidak hanya menangkapi buronan, tapi juga menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika benar-benar ada nama besar yang terlibat, buka semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Rakyat semakin cerdas dan tidak akan lagi terjebak dalam permainan politik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan takut untuk mengungkap nama besar yang selama ini bermain dengan uang rakyat. KPK punya kekuatan untuk itu. Di bawah pemerintahan Prabowo, KPK harus semakin diperkuat. Dan yang paling penting, harus lebih berani dalam menindak para koruptor, baik itu dari kalangan partai politik manapun. Saya sih menghitungnya sebagai fase-fase dalam hidup saya. Apapun kan, kita juga tahu bahwa Kamar Legislatif itu kan ya, mohon maaf ya, kita kan ngomong aja sebenarnya. Dan memang itu tugas kita, jadi mulia itu tugas. Tapi kalau kita bicara efek kepada perubahan nasib masyarakat, perubahan nasib rakyat itu ya eksekutif. Karena dia menyalurkan uang, dia menyalurkan kebijakan yang betul-betul bisa merubah nasib orang gitu. Nah, tapi kan setiap kamar ada kulturnya. Kamar paling sepi itu judikatif. Itu orang nggak boleh banyak ngomong. Keputusan hakim tidak untuk didiskusikan, tapi untuk dilaksanakan. Itu doktrinnya di sana. Nah, kamar eksekutif kira-kira di atas itu. Lebih banyak kita bekerja, tidak boleh banyak ngomong. Tapi menjelaskan apa yang akan kita kerjakan dan sudah kita kerjakan itu wajib kita lakukan. Tapi kalau di legislatif tidak perlu kerja, ngomong aja. Karena ngomong itulah kerjanya gitu. Bagian dari kerja itu. Itulah kan. Jadi ini kulturnya agak shifting sedikit saya. Iya. Mungkin beda dengan kawan kita si Arsul. Arsul kan pindah ke kamar judikatif. Makanya kita juga kehilangan dia gitu. Iya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi pada bagian awal, saya akhirnya bisa bersepakat dengan Pak Fahri. Pak Fahri Hamzah adalah Wakil Menteri Perumahan. Saya tampaknya tidak perlu merasa malu-malu untuk menyampaikan rasa selamat, ucapan selamat ya. Selamat ya. Jadi saya dengar, tolong dibantah kalau saya keliru. Anda ditunjuk oleh Presiden menjadi Kepala Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Belum ditunjuk, tapi diajak mendiskusikan jalan keluar dari beberapa persoalan di sektor perumahan yang saya laporkan agak rinci kepada beliau bahwa memang dulu waktu kita membentuk Satgas Perumahan setelah beliau dinyatakan menang dan dipimpin oleh Pak Hashim itu memang ada kesimpulan bahwa sektor ini ditangani oleh terlalu banyak kewenangan sehingga terpencar. Kewenangan tanah di tempat orang, perizinan di tempat lain, pembiayaan di tempat lain, penghunian di tempat lain. Nah, saya usulkan supaya ada badan, karena ini juga perintah undang-undang. Jadi ada undang-undang yang memerintahkan harus ada pembentukan badan, yaitu yang mengintegrasi pekerjaan ini dalam satu kewenangan kelembagaan. Jadi nanti urusan tanah, urusan pembiayaan, urusan perizinan itu diintegrasikan sehingga bisa lebih cepat. Jabatan sebagai Wakil Menteri? Ya sementara saya masih di sini dulu karena yang itu kan harus diupayakan peraturannya dulu ya, kelembagaannya dibentuk baru kemudian orangnya dipilihkan.
Itu adalah haknya presiden tentunya. Tapi badan itu selevel dengan kementerian? Biasanya demikian. Karena ini amanat dari undang-undang, sebagaimana undang-undang mengamanatkan pembentukan kementerian, undang-undang juga mengamanatkan pembentukan badan, jadi biasanya dia selevel. Gitu. Bagaimana dengan Kementerian Perumahan sekarang ini? Apakah tidak akan tumpang tindih? Gitu? Kan ada banyak kementerian yang gabung, misalnya Kementerian Perencanaan _ Bappenas, Kementerian ATR _ BPN, Kementerian Investasi _ BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup _ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Itu ada memang seperti itu. Nah, jadi biasanya ada yang bertugas heavy kepada regulasi dan menggunakan full anggaran APBN, tapi juga ada badan yang punya kewenangan lebih daripada itu dan menangani eksekusinya. Nah, rekan-rekan, semua sudah kita saksikan, sudah simak bersama-sama, dan memang kalau kita berbicara soal cuitan tersebut tentu saja menghadirkan sebuah kontroversial yang sangat-sangat mencengangkan. Namun perlu dipahami dan perlu kita kaji baik-baik bahwa sampai saat ini KPK tidak menyeret ataupun menyinggung-nyinggung soal nama-nama tersebut. Tapi perihal Anies dan juga Ganjar, rekan-rekan, memang pernah Anies dipanggil oleh KPK dan Ganjar juga sempat masuk dalam pusaran iktp. Namun faktanya KPK belum memberikan fakta yang sangat-sangat mengikat kepada kita semua dan memang baru sebatas pembicaraan dan analisa-analisa saja. Artinya memang dari skandal kedua kandidat tersebut sebenarnya sama sekali tidak ada fakta yang mengikat dari KPK soal kejelasan hukum, dan tentu saja mereka hingga detik ini tidak terbukti melakukan pelanggaran apapun. Nah, kalau kita berbicara cuitan Bung Fahri Hamzah, tentu saja ini benar-benar rekan-rekan memberikan sebuah kontroversi dan bisa dijadikan pengingat juga untuk kita semua bahwasanya tidak ada yang aman di negeri ini, tidak ada yang aman jika melakukan tindak pelanggaran. Maka dari itu rekan-rekan, kita memang terus menyajikan analisa untuk nantinya memberikan fakta pencerahan kepada rekan-rekan semua, dan tentu saja untuk terus mengawal KPK ataupun Kejaksaan Agung dalam hal menangani tindak pidana korupsi. Dan tentu saja rekan-rekan, untuk hal tersebut pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan toleransi sedikit pun untuk pelanggaran semacam itu.